Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Kali ini akan disampaikan penjelasan materi tentang menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat berarti menentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat menjadi pernyataan benar. Ini artinya nilai X yang telah ditemukan merupakan hasil akar atau penyelesaian persamaan kuadrat jika X disubstitusi ke persamaan, maka nilai di ruas kiri sama dengan nilai yang ada di ruas kanan. Contoh, penyelesaian persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Dua nilai X ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Karena jika nilai X ini disubstitusi ke persamaan, hasilnya seperti ini. Untuk X bernilai 2, maka X diganti dengan bilangan 2. Penulisannya seperti ini. 2 pangkat 2 nilainya 4 ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 6 nilainya sama dengan 0. Maka didapat nilai di ruas kiri 0 dan di ruas kanan nilainya 0 dari awal. Maka yang seperti ini merupakan pernyataan benar. Karena nilai di ruas kiri ini sama dengan nilai di ruas kanan. Sama-sama bernilai 0. Maka nilai X sama dengan 2 ini merupakan hasil akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Begitu juga untuk nilai X sama dengan negatif 3, disubstitusi ke persamaan, nilai X ini dan X ini diganti dengan negatif 3, penulisannya seperti ini. Maka hasil di ruas kiri, negatif 3 dalam kurung pangkat 2, nilainya 9. Kemudian positif dikali negatif menghasilkan nilai negatif. 9 kurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 nilainya 0. Maka di ruas kiri nilainya sama dengan di ruas kanan. Sama-sama bernilai 0. Pernyataan ini benar. Maka nilai X sama dengan negatif 3 juga merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, selanjutnya yang harus anak-anak kuasai adalah bagaimana cara dan proses mendapatkan nilai X ini sebagai hasil akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Maka silakan anak-anak simak dengan sungguh-sungguh penjelasan selanjutnya. Cara menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ini ada 3 cara. 1. Dengan memfaktorkan. 2. Dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC atau sering disebut rumus kuadratik. Cara 1. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Namun hati-hati, informasi persamaan kuadrat yang akan diselesaikan pastikan dalam bentuk umum. Salah satu ciri bentuk umum persamaan kuadrat di ruas kanan itu bernilai 0. Contoh 1. Akan ditentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini sudah dalam bentuk umum.
karena di ruas kanan nilainya sudah 0. Penyelesaiannya 3x kuadrat ini faktorisasi atau rincian perkaliannya itu 3x dikali x. Kemudian negatif 12 ini juga difaktorisasi. Perkaliannya dari negatif 4 dikali positif 3. Kemudian hasil faktorisasi ini dengan ini, x ini dikalikan dengan negatif 4. Hasilnya negatif 4x. Kemudian 3x dikali dengan positif 3. Hasilnya 9x. Kemudian hasil perkalian ini dengan ini dijumlah, hasilnya harus menghasilkan suku kedua. Positif 9x ditambah dengan negatif 4x, nilainya sudah benar menghasilkan positif 5x. Perlu anak-anak mengerti bahwa faktorisasi dari negatif 12 ini tidak hanya negatif 4 dikali 3. Bisa jadi 4 kali negatif 3, bisa jadi 6 kali negatif 2, bisa jadi negatif 2 kali 6, bisa jadi 12 kali negatif 1, bisa jadi negatif 1 kali 12. Artinya, sekali menulis, anak-anak belum tentu yang ditulis negatif 4 kali 3. Misalkan, anak-anak bisa jadi tulisan pertama itu dipilih 6 ditulis di sini dan negatif 2 ditulis di sini. Kemudian, setelah dikalikan, ternyata hasil yang ada di sini dengan hasil perkalian yang ditulis di sini, setelah dijumlah, ini nilainya tidak cocok atau tidak sama dengan nilai yang ada di suku kedua ini. Nah, jika anak-anak menjumpai seperti ini, maka anak-anak harus mengubah bilangan yang ditulis di sini dengan yang ditulis di sini sedemikian rupa sehingga hasil kali yang ada di sini dengan hasil kali yang ditulis di sini, jika dijumlah, ini nilainya harus sama dengan nilai yang ada di suku kedua ini. Nah, pada proses penyelesaian ini, faktorisasi dari negatif 12 yang cocok untuk persamaan kuadrat ini adalah negatif 4 dengan positif 3. Karena hasil perkaliannya ini dengan ini, jika dijumlah, nilainya sama dengan yang ada di suku kedua. Selanjutnya, kita pasangkan 3x ini dipasangkan dengan negatif 4. Sehingga ditulis dalam kurung 3x dikurangi 4. Kemudian yang kanan ini positif x, pasangannya dengan positif 3. Posisinya sama-sama di kanan. Ditulis dalam kurung x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang ada di ruas kiri ini faktorisasinya itu dalam kurung 3x dikurangi 4 kali x ditambah 3. Artinya bentuk ini nilainya sama dengan bentuk ini. 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Selanjutnya, perkalian dua bentuk aljabar ini akan menghasilkan nilai 0 jika bentuk ini dibuat sama dengan 0 dan bentuk x plus 3 juga dibuat sama dengan 0. Maka selanjutnya ditulis 3x kurangi 4 sama dengan 0 dan x plus 3 juga dibuat sama dengan 0. Kemudian persamaan ini diselesaikan, proses nulisnya seperti ini. Sedemikian rupa sehingga didapat nilai x sama dengan 4/3. Kemudian persamaan ini juga diselesaikan, didapat nilai x sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat 3x pangkat 2 plus 5x kurangi 12 sama dengan 0
adalah X1 sama dengan 4/3 atau X2 sama dengan negatif 3. Perlu anak-anak mengerti kenapa di sini ada identitas 1 dan ini ada identitas 2, karena nilai X-nya ada 2, yaitu 4/3 dan negatif 3. Baik anak-anak, kita lanjut penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara 2, melengkapi kuadrat sempurna. Informasinya sama, persamaan kuadrat ini harus dalam bentuk umum. Pedoman yang dipakai di cara kedua ini, bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini, dalam kurung X plus P pangkat 2 tambah Q sama dengan 0. Penggantinya P sama dengan B per 2A. Dan penggantinya Q sama dengan C per A dikurangi dalam kurung B per 2A pangkat 2. Kemudian nilai A, B, dan C adalah koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat yang susunannya sudah dalam bentuk umum. Contoh, akan ditentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 12. Penyelesaian, perlu anak-anak mengerti, persamaan kuadrat ini belum dalam bentuk umum, sehingga langkah pertama harus mengubah persamaan kuadrat ke bentuk umum. 3x pangkat 2 plus 5x sama dengan 12, kedua ruas sama-sama dikurangi 12. Ini untuk menghilangkan positif 12 di ruas kanan. Sehingga selanjutnya ditulis 3x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 12 sama dengan 12 kurangi 12. Selanjutnya diperoleh persamaan seperti ini. Di ruas kanan nilainya sudah 0. Persamaan kuadrat ini sudah dalam bentuk umum, sehingga nilai A sama dengan 3. Ini nilai koefisien dari X pangkat 2. Kemudian nilai B, koefisien dari X, positif 5. Dan konstanta negatif 12. Ini sebagai nilai C. Selanjutnya, menentukan nilai P dan nilai Q. Sesuai dengan pedoman tadi, P ditentukan dengan rumus B per 2A. Penggantinya B 5 dan penggantinya A 3. Sehingga nilai P sama dengan 5 per 6. Kemudian, untuk nilai Q ditentukan dengan rumus C per A dikurangi dalam kurung B per 2A di pangkat 2. Pengganti C negatif 12, pengganti A 3. Kemudian nilai B per 2A telah ditemukan 5 per 6. Sehingga pengganti B per 2A langsung diganti 5 per 6 di pangkat 2. 5 per 6 di pangkat 2 nilainya 25 per 36. Kemudian selanjutnya penyebut disamakan menjadi 36, berarti 3 ini dikali 12 dan negatif 12 juga dikali 12. Sehingga didapat nilai ini pada akhirnya negatif 144 dikurangi 25 menghasilkan nilai negatif 169 per 36. Selanjutnya nilai P ini dan nilai Q ini disubstitusi ke bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna tadi dalam kurung X plus P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Penggantinya P 5 per 6 dan penggantinya Q negatif 169 per 36. Positif dikali negatif selanjutnya menghasilkan nilai negatif. Kemudian
negatif 169/36 di ruas kiri ini dihilangkan, sehingga perlakuannya kedua ruas ini ditambah dengan 169/36. Selanjutnya ekuivalen didapat hasil dalam kurung X plus 5/6 pangkat 2 sama dengan 169/36. Selanjutnya pangkat 2 di ruas kiri ini dihilangkan dengan cara diakar kuadrat. Maka perlakuannya kedua ruas, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, semuanya diakar kuadrat seperti ini. Akar kuadrat dari dalam kurung X plus 5/6 pangkat 2 hasilnya X plus 5/6. Kemudian hasil akar kuadrat dari 169/36 ini plus minus 13/6. Artinya positif 13/6 jika di pangkat 2 hasilnya 169/36. Dan negatif 13/6 jika di pangkat 2 hasilnya juga 169/36. Jadi tanda plus dan minus ini menunjukkan ada dua nilai, yaitu positif 13/6 dan negatif 13/6. Maka selanjutnya dari persamaan ini ditulis menjadi dua persamaan. Persamaan ini untuk nilai di ruas kanan positif 13/6 dan persamaan ini untuk nilai di ruas kanan negatif 13/6. Selanjutnya persamaan ini diselesaikan. Untuk menghilangkan positif 5/6 kedua ruas sama-sama dikurangi 6 seperti ini, sedemikian rupa sehingga selanjutnya didapat nilai X sama dengan 8/6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi X sama dengan 4/3. Kemudian persamaan ini juga diselesaikan. Untuk menghilangkan positif 5/6 di ruas kiri, maka kedua ruas sama-sama dikurangi 5/6. Selanjutnya didapat nilai X sama dengan negatif 18/6. Hasil akhir X sama dengan negatif 3. Jadi nilai X didapat dua nilai, 4/3 dan negatif 3. Maka kesimpulannya penyelesaian dari 3X pangkat 2 plus 5X sama dengan 12 adalah X1 sama dengan 4/3 atau X2 sama dengan negatif 3. Baik anak-anak yang berbahagia, kita lanjut menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC atau sering dikatakan rumus kuadratik. Informasinya, bentuk persamaan kuadrat ini harus dalam bentuk umum. Kemudian rumus ABC atau rumus kuadratik wujudnya seperti ini. X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Nilai B kuadrat kurangi 4AC ini sering disebut sebagai nilai diskriminan. Diskriminan disimbolkan dengan D. Contoh, akan ditentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 3X pangkat 2 sama dengan 12 dikurangi 5X dengan rumus ABC. Penyelesaian, bentuk persamaan kuadrat ini belum dalam bentuk umum. Maka untuk menjadikan ke bentuk umum, nilai di ruas kanan ini harus menjadi 0. Maka selanjutnya kedua ruas ini dikurangi 12 dan ditambah 5X. Maka selanjutnya ditulis seperti ini. Di ruas kiri
muncul pengurang 12 dan penambah 5x. Begitu juga di ruas kanan juga muncul pengurang 12 dan penambah 5x. Selanjutnya 3x pangkat 2 kurangi 12 ditambah 5x sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk umum. Kemudian negatif 12 dan positif 5x ini posisinya ditukar sehingga positif 5x ditulis di sebelah kiri dan negatif 12 ditulis di sebelah kanan. Dengan demikian didapat nilai A sama dengan positif 3 sebagai koefisien X pangkat 2, kemudian nilai B-nya positif 5 ditulis positif 5 dan negatif 12 ini sebagai nilai C. Selanjutnya nilai A, B, dan C ini disubstitusi ke dalam rumus ABC ini. Namun biar penulisannya tidak terlalu panjang, nilai B pangkat 2 kurangi 4AC yang ada di dalam akar ini diselesaikan terpisah. Jadi boleh ditulis seperti ini, B pangkat 2 kurangi 4AC sama dengan penggantinya B positif 5 ditulis positif 5 dikurangi 4 dikali A penggantinya A 3 dikali C penggantinya C negatif 12. Hati-hati anak-anak dalam mengganti variabel dengan bilangan yang diketahui ini wajib ditulis di dalam tanda kurung seperti ini. Selanjutnya 5 pangkat 2 25 negatif 4 dikali 3 dikali negatif 12 hasilnya positif 144 sehingga nilai akhir untuk B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan positif 169. Nilai B kuadrat dikurangi 4AC telah didapat 169. Selanjutnya pada rumus ABC atau rumus kuadratik ini penggantinya B positif 5 ditulis dalam kurung positif 5. Kemudian plus minus akar kuadrat B pangkat 2 kurangi 4AC. Penggantinya ini 169. Ditulis 169 per 2A. Penggantinya A 3. Selanjutnya negatif 5 plus minus 13. 13 ini hasil dari akar kuadrat 169. Kemudian 2 kali 3 nilainya 6. Selanjutnya perlu anak-anak mengerti plus minus 13 ini menunjukkan adanya dua nilai yaitu positif 13 dan negatif 13. Maka selanjutnya ditulis dua bentuk. Untuk X1 menggunakan positif 13 dan untuk nilai X2 menggunakan negatif 13. Maka X1 sama dengan negatif 5 plus 13 per 6. Hasil akhirnya 4 per 3. Dan untuk nilai X2 sama dengan negatif 5 dikurangi 13 dibagi 6. Sama dengan negatif 18 dibagi 6. Hasil akhirnya negatif 3. Jadi akar-akar atau penyelesaian dari 3x pangkat 2 sama dengan 12 dikurangi 5x adalah x1 sama dengan 4 per 3 atau x2 sama dengan negatif 3. Baik anak-anak, cukup sekian dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.